Formula membuat konten dakwah menarik ala Hussein Jafar. Hai dai muda, konten adalah raja. Konten yang menarik, orang akan menyimak dengan asyik. Habib Hussein Jafar punya formula untuk membuat konten dakwah yang menarik loh. Buat konten untuk menanggapi sesuatu yang viral. Mari kita simak bersama. Sifat konten kalian harus yang pertama adalah kalau bisa menanggapi sesuatu yang sedang viral. Baik itu momentum, kejadian, dan lain sebagainya. Atau ide yang sedang viral. Misalnya lagi viral soal misalnya hari inilah lagi viral soal ulang tahunnya Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Nah, kalian bikin konten tentang Bapak Jokowi, kemungkinan mendapatkan perhatian lebih besar itu jauh lebih besar ketimbang kalian bikin konten ulang tahunnya Pak Jokowi di luar hari ulang tahunnya. Jadi pastikan kalian berada pada momentum yang benar. Jadi kalau mau bikin konten tentang lingkungan ya di hari lingkungan. Mau bikin konten tentang Bapak ya di hari ayah seperti hari ini. Mau bikin konten tentang ulang tahun Pak Jokowi ya 21 Juni ulang tahun Pak Jokowi. Lagi viral apa kalian bikin konten tentang itu, maka kemungkinan kalian mendapatkan perhatian jauh lebih besar ketimbang kalian bikin konten di luar hari itu. Konten harus menyajikan sisi atau angle yang berbeda. Yang kedua adalah sifatnya harus menarik. Apa menarik? Menarik artinya menyajikan sisi yang berbeda atau menyajikan perspektif yang berbeda atau menyajikan kacamata yang berbeda tentang satu hal. Orang lagi rame tentang lagi rame tentang satu film misalnya. Orang ngomongin tentang plotnya, orang ngomongin tentang artisnya, orang ngomongin tentang ininya dan itunya. Kalian tiba-tiba ngomongin keuntungan dari film itu. Berapa sih budget yang sudah dikeluarkan dan berapa keuntungan yang diterima, marginnya berapa. Nah, itu sesuatu yang menarik bagi orang karena lagi viral tentang film itu, tapi semua ngomongin tentang di depan layar konten itu, tidak ngomongin di balik layarnya. Berapa keuntungannya, siapa saja produser yang terlibat, dan lain sebagainya. Nah, itu yang yang penting untuk kemudian untuk kemudian menarik perhatian orang. Menarik ini termasuk juga menghasilkan konten yang berbeda gitu. Buat konten yang kredibel, berdasarkan fakta dan sumber yang jelas. Selanjutnya adalah kredibilitas. Nah, ini juga penting. Jangan sekedar mencari viral, jangan sekedar mencari followers, kemudian menggadaikan kredibilitas kita. Jangan sekedar mencari beda, kemudian menggadaikan kredibilitas kita. Kredibilitas kita itu harus dipertahankan. Sekarang itu media sosial telah digiring oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kompetensi menuju kontroversi. Jadi di media sosial sekarang yang kompeten sudah gak begitu diperhatikan. Itulah yang kemudian dibahas oleh beberapa pakar tentang hilangnya kepakaran di era digital ini. Di era digital ini yang penting sensasional, kontroversial, udah pasti akan mendapatkan perhatian besar. Nah, kita harus mengembalikan era menuju kepada kompetensi, bukan hanya kontroversi. Jalurnya bagaimana? Jalurnya dengan mengemas konten kita menjadi kontroversi dan sensasional dulu, agar diterima, agar mendapatkan perhatian, tapi harus tetap berbasis kredibilitas agar orang juga dapat kompetensinya. Sehingga suatu hari yang menguasai media sosial bukan hanya orang yang menarik dalam sajian konten, tapi juga kredibel atau kompeten dalam sajian kontennya. Buat konten yang dekat dengan dirimu. Yang selanjutnya sifatnya adalah konten-konten yang dekat dengan kalian, bukan hal-hal yang jauh dari kalian. Mengapa? Kalau hal yang dekat dengan kalian, pertama kalian mudah untuk mengakses hal itu, dan yang kedua, yang kedua kalian kompeten dengan hal itu. Misalnya,
Fadil Jaidi, kalau kalian tahu konten kreator namanya Fadil Jaidi, itu kontennya hanya seputar di rumah dia aja sama ayahnya. Akhirnya dia gampang bikin konten karena nggak usah kemana-mana, di rumah aja bisa bikin konten. Yang kedua, dia kompeten tentang kontennya. Kenapa? Karena kontennya tentang rumah dia, tentang ayah dia, dan tentang diri dia sendiri. Dia yang paling mengetahui tentang dirinya, ayahnya, dan rumahnya. Sehingga dia menjadi mudah dan kompeten untuk bikin konten. Kenapa? Karena yang dibahas adalah sesuatu yang dekat dengan dirinya. Jangan sesuatu yang jauh-jauh dari diri kita, sehingga kita kalau mau bikin konten harus ke tempat yang jauh dulu, akhirnya malas, biayanya gede, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita nggak punya kompetensi. Karena apa? Sesuatu itu jauh dari diri kita. Oh, dia ahlinya di bidang IT, bahasnya agama. Ya terlalu jauh, udah nggak punya kompetensi. Kemudian yang kedua, akan malas bikin konten, karena harus belajar dulu, karena itu bukan dunia kita. Karena itu sedari awal jangan bikin konten yang jauh dari diri kita. Buat konten yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya adalah singkat, padat, dan jelas tentunya. Rata-rata orang Indonesia akan menilai satu konten di 30 detik pertama kalau di YouTube. Jadi 30 detik pertama, orang akan melihat konten itu, kemudian akan direview lagi setelah 3 menit pertama. Kalau lolos di 3 menit, baru orang akan menonton sampai selesai. Tapi batasan konsentrasi seseorang, batasan orang Indonesia rata-rata nonton konten YouTube, itu hanya 8 menit. Sehingga jangan bikin konten yang lebih, kecuali kalian sudah punya basic followers, basic subscriber, atau basic fans yang rela menonton kalian berlama-lama karena sudah ngefans kepada kalian. Tapi kalau di awal-awal, jangan lebih dari 8 menit ketika bikin konten, dan usahakan di menit-menit awal, di 30 detik pertama, itu sudah boom, sudah meledak, bikin sesuatu yang bikin orang tertarik untuk bertahan nonton kalian. Karena itu biasanya teman-teman YouTuber di awal-awal biasanya konten-konten yang menarik di akhir atau di pertengahan video, biasanya mereka kasih bocorannya di awal-awal dulu. Sebelum opening videonya, di awal biasanya dikasih dulu. Nanti di akhir atau di tengah-tengah video, akan ada konten ini dan itu yang menarik, dia tak kasih dulu agar kemudian mengundang orang untuk nonton sampai akhir. Hai Dai Muda, ada banyak ide yang bisa kamu tulis menjadi konten dakwah. Kamu sudah punya formulanya untuk membuat konten yang menarik. Semangat membuat konten ya!